Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Saudaraku, di bulan Ramadan ini, bulannya Al-Qur'an, mari kembali kita bercermin kepada para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka berinteraksi erat dengan Al-Quran. Di antara mereka adalah para sahabat, di mana membaca kisah perjalanan hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terasa seperti menyelam di telaga biru yang jernih dan sejuk. Cerita penuh hikmah mereka begitu dalam, menginspirasi jiwa-jiwa yang dahaga suri tauladan. Salah satu telaga biru yang perlu diselami itu adalah Umar ibnul Khattab. Seperti yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqtadu billadaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar." Ambillah teladan dari dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ia adalah Abu Hafsah Umar ibnul Khattab al-Adawi al-Qurashi. Satu-satunya sahabat yang berani hijrah ke Madinah secara terang-terangan itu digelari Al-Faruq oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sangat lugas ia pilah kebenaran dan kebatilan. Ia selalu berdiri tegak di sisi Al-Quran, tegas menerapkan hukum-hukumnya, tidak sudi untuk melangkah di belakangnya atau selangkah di depannya. Bukan saja orang-orang kafir yang ketakutan tiap berhadapan dengannya, bahkan setan pun lari terbirit-birit jika berpapasan di jalan. Umarlah pencetus dan pengusul utama pembukuan Al-Quran. Ia juga Khalifah Rashidah kedua yang menjadikan para penghafal Al-Quran sebagai dewan penasehat dan majelis musyawarah bagi kekhalifahannya. Dalam majelisnya, seringkali Umar meminta Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan beberapa ayat sebagai pelipur dan pengingat. Meski sangat menghormati para ahlul Quran, namun Umar tidak suka jika mereka mengharap dan menggantungkan hidup dari orang lain. Sebagaimana dinukil Imam An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dengan tegas Umar pernah mengatakan, "Ya ma'syarul qurra, irfa'u ru'usakum." Wahai para penghafal Al-Quran, angkatlah kepala kalian. Telah terbentang di hadapan kalian jalan menuju kemuliaan. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Janganlah kalian menjadi beban bagi manusia. Namun demikian, sifat berani, berwibawa, dan tegas yang melekat kuat padanya tak menghalanginya untuk tertunduk menangis saat membaca Al-Quran. Suatu hari, ketika Umar menjadi imam sholat subuh dan membaca surah Yusuf, ia menangis terseduh-seduh hingga lama-lama makmum di belakang tak mendengar suara yang biasanya keras itu. Tangisannya pun semakin menjadi-jadi saat sampai pada ayat "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Yusuf ayat ke-87. Pernah juga Umar menangis sesenggukan saat membaca surah Al-Muddathir ayat yang ke-8. Fa'idha nukira fin nakur. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Setelah itu ia mengurung diri di rumah beberapa hari. Orang-orang mengira Umar sakit parah karena tak pernah keluar rumah. Di kedua matanya ada bekas hitam karena banyaknya menangis. Mertua
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam lantaran dibacakan surah Toha itu juga pernah jatuh sakit selama 1 bulan penuh karena mendengar seseorang yang sedang qiyamul lail membaca sebuah ayat di mana artinya sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. Surah At-Tur ayat ke-7 dan ke-8. Saudaraku, pada sisi lain Umar sangat menekankan amal dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Hal itu tercermin dalam kata-katanya. Ketika dulu kami menghafal 10 ayat dari Al-Quran, kami tidak berpindah ke ayat berikutnya hingga kami mengamalkannya. Di mana diriwayatkan bahwa untuk menghafal surah Al-Baqarah, Umar membutuhkan waktu selama 9 tahun. Yang demikian itu bukan karena ia sibuk, bukan karena ia tidak cerdas, namun karena ketelitian dan kedalamannya dalam memaknai dan mengamalkan apa yang ia hafal. Konsep hifdzul Quran bil qalbi wal amal, menghafal Al-Quran dengan hati dan amalan, inilah yang mungkin menjadi pola interaksi yang membuat Al-Quran begitu melekat pada lisan, hati, dan akal pikiran Umar bin Khattab. Jiwanya tercelup dengan kuat oleh sibghah Qur'aniyah, hingga yang keluar dari lisannya hampir selalu tepat dan benar. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan al-haq ada pada lisan dan hati Umar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Bahkan Imam Suyuti dalam Tarikhul Khulafa mencatat lebih dari 20 pendapat Umar yang direstui dan diiyakan oleh Al-Quran. Yang pertama, saat Umar usul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, andai kita jadikan sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat yang ke-125, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Yang kedua tentang syariat hijab. Ketika Umar merasa risih melihat para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang harus bertemu dengan berbagai jenis manusia, baik yang baik maupun yang buruk, maka Umar mengusulkan agar para ummahatul mukminin itu menggunakan hijab agar lebih terjaga. Lalu turunlah ayat tentang hijab atau niqab yang menyetujui pendapat Umar itu. Yang ketiga, waktu Hafsah dan Aisyah sedang cemburu berat karena madu yang sering dihadiahkan oleh Maria Kiptiah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengharamkan atas dirinya madu, maka Umar mengatakan kepada Hafsah putrinya, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Robnya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu. Maka turunlah surah At-Tahrim ayat yang kelima dengan redaksi kata yang mirip dengan ucapannya. Yang keempat, tentang pengharuman khamr atau minuman keras. Tatkala Umar berdoa kepada Allah, ya Allah jelaskanlah kepada kami tentang khamr dengan penjelasan yang memuaskan, maka turunlah ayat yang mengharamkan khamr dan menjelaskan mengenai madarat yang diakibatkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Kelima, tentang larangan mensolatkan jenazah orang munafik. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik di Madinah ketika itu, maka Umar bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kita mensolatkan musuh Allah? Lalu turunlah surah At-Taubah ayat 84 yang melarang kaum muslimin untuk mensolatkan jenazah orang-orang munafik. Keenam, saat suatu ketika putra Umar masuk ke kamarnya sedangkan Umar masih tertidur, kemudian Umar terbangun dan merasa tidak nyaman dengan hal itu, maka ia berdoa semoga Allah mengharamkan ia masuk. Lalu turunlah ayat istidzan dalam surah An-Nur ayat 58 yang mengatur waktu di mana seseorang harus minta izin kepada pemilik kamar, khususnya budak dan seorang anak, sebelum masuk ke kamar orang tuanya. Ketujuh, tentang perang Badar. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat sebelum perang Badar, maka Umar mengusulkan agar pasukan muslimin keluar menyongsong kufar Quraisy di lembah Badar. Rasulullah pun sepakat dan turunlah surah Al-Anfal ayat yang kelima yang mengiyakan hal itu. Serta masih banyak lagi pendapat Umar
yang mendapatkan muwafaqah persetujuan oleh Al-Quran, seperti kasus hadithul ifki atau tentang tawanan perang Badar, juga tentang zinanya dua orang yang lanjut usia, termasuk tentang permintaan Abu Sufyan untuk menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terdesak di perang Uhud. Juga tentang asbabun nuzul, sebab turun beberapa ayat dalam Al-Quran, seperti surah Al-A'raf ayat 54, surah Al-Munafikun ayat yang ke-6, surah Al-Baqarah ayat 187, surah Al-Baqarah ayat 98, dan surah An-Nisa ayat 100 ayat yang ke-65. Semuanya menurut para ulama merupakan muwafaqah Al-Quran atas pendapat yang diajukan Umar bin Al-Khattab. Begitulah luar biasa interaksi Umar ibn Al-Khattab dengan kitab suci. Di bulan Ramadan ini, marilah kita bercermin pada Umar ibn Al-Khattab dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kalaupun tidak bisa sama persis seperti beliau, kita bisa meniru sebagiannya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa.